Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Selanjutnya bagaimana kalau nanti ada soalnya mutlak fx lebih dari atau kurang dari atau sama dengan gx, mutlak gx. Jadi, ada lebih atau ada kurangnya, atau nanti lebih dari atau sama dengan, kurang dari atau sama dengan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, ada dua buah tanda mutlak, kanan dan kiri. Berarti bagaimana kalau di persamaan? Masih ingat? Iya, dikuadratkan dulu dia kedua ruas, dikuadrat, baru dipindahkan ke kiri. Jadi, ini kita kuadratkan. Nah, di kuadrat hasilnya bagaimana kalau di kuadrat? Mutlaknya jadi kurung biasa, jadi 2x kurang 1 kuadrat lebih dari atau sama dengan mutlak dari 3x kurang 7 di kuadrat. Selanjutnya pindah ke kiri semuanya. Jadi 2x kurang 1 kuadrat pindah jadi kurang 3x kurang 7 kuadrat lebih dari atau sama dengan 0. Sampai di sini bagaimana? Ingat lagi, kalau A kurang B, A kuadrat kurang B kuadrat, ingat. Nah, kalau A kuadrat kurang B kuadrat itu apa? A tambah B kali A kurang B. Nah, jadi yang menjadi A itu adalah 2x kurang 1, yang menjadi B adalah 3x kurang 7. Jadi kita bikin, berarti 2x kurang 1 tambah 3x kurang 7. Nih untuk A tambah B kali A kurang B-nya 2x kurang 1 kurang B-nya 3x kurang 7 yang lebih dari atau sama dengan 0. Sampai di sini selesaikan. 2x tambah 3x itu 5x. Negatif 1 ditambah negatif 7 berarti negatif 8. Terus 2x kurang 3x. Negatif x. Terus negatif 1 dikurang negatif 7. Berapa dia hasilnya? Iya, di sini adalah tambah 6 yang lebih dari atau sama dengan 0. Sampai di sini kita bikin pembuat 0 dari masing-masing ini. Jadi untuk yang 5x kurang 8 kita pecah. Kita bikin di sini pembuat 0-nya. Sehingga 5x kurang 8 itu sama dengan 0, berarti 5x sama dengan 8 dan x nanti diperoleh hasilnya 8/5. Dah, terus yang satunya lagi negatif x ditambah 6 itu sama dengan 0. X-nya aja yang pindah ke kanan, berarti 6 sama dengan x atau x sama dengan 6. Dah, sampai di sini kita bikin garis bilangan. Nah, mana dulu 8/5 atau 6? Yang kecil adalah 8/5 ini 1,6. Jadi 8/5 dulu. Terus yang selanjutnya yang di kanannya adalah angka 6. Nah,
dengan berarti bulatan kosong. Sampai di sini kita uji titik. Titik berapa? Boleh yang di sebelah kiri, tengah, atau kanan. Yang mudah itu kita menguji X sama dengan 0. Uji titik. Jadi X sama dengan 0. 0 itu ada di mana? Ada di sini. 0 ada di kirinya 8/5. Nah, kita masukkan ke mana? Kita masukkan ke yang terakhir ini. Jadi, maka nilainya berapa? 5 kali 0 kurang 8 kali negatif 0 tambah 6. Berapa hasilnya? Kita cukup ngambil angkanya saja. 5 kali 0, 0 kurang 8. Min 8 kali negatif 0 itu 0 tambah 6. Berarti kali 6. Negatif 8 kali 6 itu negatif 48. Jadi sebenarnya yang kita cari adalah tandanya saja. Tandanya ini adalah negatif. Jadi kita gunakan yang negatif. Nah, 0 itu tandanya negatif. Nah, otomatis itu selanjutnya yang di tengah positif, yang di kanan negatif. Jadi dia selang-seling. Kalau negatif, positif, negatif. Kalau tidak percaya silahkan dicoba. Angka yang di tengah-tengah ini adalah 2. Jadi kalau misalkan kita mau uji lagi X sama dengan 2 misalnya, maka masukkan 5 kali 2 kurang 8 kali negatif 2 tambah 6. Jadi 5 kali 2 itu 10 kurang 8, 2 kali negatif 2 ditambah 6, 4. Sehingga hasilnya 8. Positif kan? Jadi benar, positif. Begitu juga untuk sebelah kanannya 6. Selanjutnya, setelah ini bagaimana? Setelah ini lihat tandanya. Tandanya ini apa? Lebih dari. Kalau lebih itu ambil yang positif. Mana bagian yang positif? Nah, ini dia. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ini. Yang positif karena lebih dari. Jadi bagaimana sih cara membuat himpunan penyelesaiannya? HP bikin sini aja biar kelihatan. HP itu sama dengan X di mana? Bikin. Kalau dia udah seperti ini langsung aja angka ujung sama ujungnya bikin dulu. 8/5. Tengah-tengah ada X. Terus 6. Nah, tandanya bagaimana? Ini berselang. Jadi kurang dari 6, karena dia bulatan penuh, kurang dari sama dengan 6. Nah, lebih dari atau sama dengan 8/5. Untuk X itu elemen real. Nah, itu tadi soalnya lebih dari. Kalau nanti soalnya kurang dari, sama aja caranya. Nih, kita bikin dulu mutlak 2x kurang 1 kurang dari, misalnya tanpa sama dengan, kurang dari mutlak 3x kurang 7. Nah, cara penyelesaiannya itu sama seperti yang ini. Tandanya yang berganti ini. Kalau lebih dari mengikuti semuanya. Nah, terus yang berbeda adalah selang. Kenapa selangnya berbeda? Karena selangnya sama nih. 8/5 sama 6. Tapi karena dia tidak ada garis, tidak ada sama dengan, berarti bulatannya ini kayak gini aja, kosong. Terus setelah uji titiknya ini sama. Terus dapat positif, negatif, positif.
kita soalnya adalah kurang dari. Kalau soalnya kurang dari yang diambil, ini kurang negatif. Kalau soalnya kurang dari, yang kita pilih adalah yang negatif. Jadi kalau soalnya lebih dari itu yang diambil yang positif, kalau kurang dari yang diambil adalah negatif. Bagaimana cara membuat himpunan penyelesaiannya untuk soal yang seperti ini? Jadi HP-nya bagaimana? HP adalah X di mana? Karena dia terpisah, yang kiri dulu yang kita bikin. Kiri itu apa? Kurang dari. Jadi X di mana? X kurang dari 8/5. Atau terus yang ke kanannya X lebih dari. Kalau ke kanan lebih dari 6 untuk X elemen bilangan real. Nah, gitu cara membuat HP-nya. Soal nomor 8. Bagaimana kalau misalnya soalnya itu mutlak dari X kuadrat kayak gitu. Tapi yang mengistimewakannya ini adalah yang di dalam tanda mutlak itu sama, yaitu X kurang 3. Masih ingat pada persamaan bagaimana cara menyelesaikannya? Ya, kita misalkan dulu dia sebagai suatu huruf selain X. Kenapa jangan X? Karena nanti tertimpa-timpa angkanya. Jadi boleh A sampai Z selain X yang jelas. Misalnya kita misalkan mutlak dari X kurang 3 itu dengan C misalnya, boleh, A boleh, T boleh, terserah. Terus jadi pertidaksamaan kita berubah menjadi apa dia? C kuadrat kurang C kurang 6 lebih dari 0. Sampai di sini bagaimana? Sampai di sini kita faktorkan sama seperti persamaan. Faktornya berapa? 2 buah bilangan. Jika dikali hasilnya negatif 6. Jika dijumlah hasilnya negatif 1. Berapa angkanya? Ya, negatif 3 dan 2. Berarti C kurang dari 3 dan C positif 2. Nah, lebih dari 0. Sampai di sini bagaimana? Kita cari pembuat nolnya dulu. Berarti C kurang 3 sama dengan 0 dan C tambah 3 tambah 2 sama dengan 0. Terus C sama dengan 3 dan di sini C sama dengan negatif 2. Nah, udah selesai sampai sini? Belum, karena C itu masih permisalan. Kita kembalikan lagi dia ke dalam bentuk persamaan. Oh, ini kita bikinkan dulu garis bilangannya. Nah, duluan negatif 2, baru 3. Nah, bulatannya penuh atau kosong? Kosong karena tidak ada sama dengan. Oke, dah sampai di sini. Tes. C-nya berapa? 0. Gampang. Uji C sama dengan 0. Maka 0 kurang 3 kali 0 tambah 2, hasilnya apa? Kita hanya butuh tanda negatif 6. Jadi kita butuhnya tandanya aja.
Negatif 6. 0 itu ada di mana? Ada di sini, kira-kira di sini nih. 0 berarti di sini negatif. Selebihnya positif, positif. Nah, terus habis ini bagaimana? Lebih dari. Yang digunakan adalah lebih dari karena tandanya lebih. Jadi positif yang diambil. Nah, sudah sampai di sini? Tadi C kita itu adalah mutlak dari X kurang 3. Mungkinkah mutlak itu negatif? Tidak, berarti ini tidak berlaku. Yang berlaku adalah yang C3. Berarti C ke kanan. Berarti C lebih dari 3. Nah, C itu tadi apa? Mutlak X kurang 3 lebih dari 3. Sampai di sini gunakanlah rumus mutlak lebih dari 3. Jadi mutlak X kurang 3 lebih dari 3. Solusinya apa? Ya, kalau lebih itu ada pakai atau. Berarti yang X kurang 3 kurang dari negatif 3 atau X kurang 3 lebih dari 3. Jadi pakai rumus yang pertidaksamaan mutlak di awal tadi. Sehingga diperoleh hasilnya X kurang dari negatif 3 tambah 3 itu X kurang dari 0 atau X lebih dari 3 ditambah 3. Jadi X lebih dari 6. Sehingga HP-nya bagaimana? HP X di mana? X kurang dari 0 atau X lebih dari 6 untuk X bilangan real. Oke, selanjutnya kita masuk pada contoh soal ke-9, yaitu 2X tambah 5 dikurang mutlak X tambah 2 kurang dari mutlak dari 6 kurang X. Nah, di sini ada dua tanda mutlak dan isiannya itu berbeda. Nah, ingat lagi bagaimana kalau persamaan bentuknya seperti ini. Kita sudah belajar mengenai persamaan yang bentuk seperti ini, itu sama aja. Jadi kita cari pembuat 0 nilai mutlaknya untuk mengetahui yang mana yang menggunakan negatif dan sebelah mana nanti yang akan menggunakan positif. Jadi kita cari pembuat 0 nilai mutlaknya terlebih dahulu. Nah, yang pertama itu adalah mutlak dari X tambah 2. Pembuat 0 berarti yang di dalam tanda mutlak ini itu sama dengan 0. Jadi X tambah 2 sama dengan 0. Sehingga diperoleh nilai X sama dengan negatif 2. Dan untuk yang ini, yang satunya lagi, 6 dikurang X sama dengan 0. Karena 6-nya positif dan X-nya yang negatif, pindahkan saja X ke ruas sebelah kanan. Jadi 6 sama dengan X. Nah, sudah dapat ini, kita bikin garis bilangannya. Pertama untuk X negatif 2. Kita buat di sini. Nah, bulatannya bulatan penuh. Nah, uji. Sampai di sini uji. Uji nilai X mau berapa? Mau yang di kanan atau kirinya 2? Terserah, silahkan. Lebih mudah menguji X sama dengan 0. Sehingga masukkan
0 ditambah 2, karena ini kepunyaan mutlak X tambah 2, berarti 0 tambah 2, nilai hasilnya positif 2. Yang kita lihat hanya tandanya positif ini, sehingga 0 itu ada di mananya negatif 2? Di kanan, berarti yang mendapatkan tanda positif adalah yang di sebelah kanannya ini. Jadi ini tetap X tambah 2, sedangkan yang di sebelah kiri otomatis akan negatif dari X tambah 2. Nah, selanjutnya kita bikin X sama dengan 6. Di mana X sama dengan 6 ini? Berada di mananya negatif 2 dia? Ya, di kanannya negatif 2. Yang 6. Bulatannya penuh. Nah, uji lagi. Uji X sama dengan 0 aja gampangnya. Berarti 6 dikurang 0 sama dengan 6. Positif ya. Nah, 0 itu berada di mananya 6? Di kiri. Jadi, yang di kirinya 6 ini bernilai positif. Jadi, 6 kurang X. Sedangkan yang di kanannya 6 itu bernilai negatif dari 6 kurang X. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ini ada berapa bagian setelah kita bikin? Ada bagian yang di kirinya negatif 2, terus ada bagian antara negatif 2 sampai 6, dan bagian yang lebih dari 6. Jadi ada 3 bagian. Kalau dia mutlaknya ada 1, berarti nanti 2 bagian. Kalau nanti ada 3 mutlaknya, berarti ada 4 bagian. Bagian pertama yaitu interval berapa? Ke kirinya negatif 2. Artinya X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Maka untuk X kurang dari negatif atau sama dengan negatif 2 ini berlaku apa? Jadi bikin dulu soalnya, itu biar gampang. 2X tambah 5 kurang dari mutlak X tambah 2 kurang dari mutlak X 6 kurang X. Nah, sampai di sini kita definisikan dulu mutlak X tambah 2 di interval X kurang dari atau sama dengan negatif 2 ini yang berlaku yang mana? Yang positifkah dia atau yang negatif? Jadi ini tetap karena tidak ada mutlak. Terus kurang mengikuti tanda soal. Nah, yang berlaku adalah yang negatif. Jadi negatif dari X tambah 2. Jangan lupa dikurung ya. Kurang dari mutlak 6 kurang X. Yang berlaku yang mana? Nah, mulai dari kirinya 6 dia positif. Seterusnya berarti mengikuti juga. Positif 6 kurang X. Sampai di sini barulah kita keluarkan tanda negatif positifnya. Nah, ini tetap 2X tambah 5-nya tetap. Nah, ada kurang berjumpa negatif. Kurang jumpa negatif. Jadinya apa? Positif ya. Jadi tambah kali dengan X. Tambah X positif kali positif 2. Tambah 2 kurang dari 6 kurang X. Nah, sampai di sini disederhanakan, yang X-nya semuanya ke sebelah kiri dan yang angka semua ke sebelah kanan. Jadi sebelah kirinya ada 2X tambah X. Berapa hasilnya? 3X. Nah, yang di sebelah kanan pindah jadi tambah X kurang dari 6-nya tetap. Terus 5 tambah 2 positif 7 berpindah ke kanan, jadinya negatif 7, sehingga diperoleh 4
dari 6 kurang 7, negatif 1. Berarti X kurang dari negatif 1/4. Nah, setelah ini kita bikin lagi negatif 1 kurang dari negatif 1/4 ini ada nggak di interval sini gitu. Jadi, bikin dulu X kurang dari negatif 2. Nah, X kurang dari negatif 2. Berarti arahnya kemana? Ini bulatannya penuh. Nah, karena sama dengan kurang dari, berarti ke kanan. Terus selanjutnya ada lagi X kurang dari negatif 1/4. Negatif 1/4 itu berada di mananya negatif 2? Kanan atau kiri? Iya, di kanan karena 1/4 itu masih 0,25. Jadi di sini bulatannya bagaimana? Bulatannya adalah bulatan kosong. Kenapa bulatan kosong? Karena tidak ada sama dengan. Kurang dari, berarti arahnya kemana? Ke kiri juga. Terus setelah ini yang diambil, yang dua-duanya kena arsiran. Nih, negatif 1/4 yang 2 kali kena arsir yang bagian ini. Nah, yang ke sini. Jadi inilah HP-nya yang 2 kali kena arsir. Jadi HP adalah dia ke kirinya dari negatif 2. Berarti X kurang dari bulatan penuh kurang dari atau sama dengan negatif 2. Ini untuk HP yang interval X kurang dari atau sama dengan negatif 2. Jadi berlaku semuanya nilai X yang ke kirinya negatif 2. Selanjutnya kita masuk pada interval 2 lagi. Nah, bagaimana untuk yang interval tengah-tengah gitu? Yang kedua, intervalnya itu dari negatif 2 sampai 6. Jadi, X lebih dari atau sama dengan negatif 2 kurang dari atau sama dengan 6. Maka yang berlaku yang mana? Kita bikin lagi soalnya biar tidak salah. Bikin dulu soalnya, berarti 2X ditambah 5 kurang mutlak dari X tambah 2 kurang dari mutlak 6 kurang X. Nah, jadi yang berlaku untuk mutlak X tambah 2 di interval ini itu apa gitu. Jadi ini tetap yang 2X tambah 5-nya tetap kurang mengikuti soal. Kurang dari mutlak X tambah 2 yang berlaku yang mana? Yang positif. Jadi positif tetap pakai kurung. X tambah 2 kurang dari. Nah, yang berlaku untuk 6 kurang X apa? Masih yang positif. Jadi 6 dikurang X. Pakai kurung biar aman ya. Nah, selanjutnya ini keluarkan dari kurungnya. Jadi 2X tambah 5 negatif kali X. Negatif X negatif kali plus 2. Negatif 2 akan kurang dari, keluarkan dari kurungnya 6 kurang X. Sehingga jika dipindahkan jadinya 2X kurang X. Sisanya X. Nah, X yang ini pindah ke sebelah kanan. Negatif jadi positif. Kurang dari 6-nya tetap dulu. Nah, 5 kurang 2. 3. 3 positif 3. Pindah ke sebelah kanan jadi negatif 3. Nah, sampai di sini X tambah X 2X kurang dari 6 dikurang 3 itu 3, berarti X-nya kurang dari 3/2. Nah, sampai di sini
bikin garis bilangannya seperti apa, kayak gitu. Jadi bikin garis bilangan untuk interval terlebih dahulu. Nah, dari negatif 2 sampai 6. Dia antara, berarti daerahnya yang tengah-tengah ini. Terus selanjutnya, X kurang dari 3/2. 3/2 itu di mana? 3/2 itu ada di 3 bagi 2, 1,5. 1,5 bagian mana? Di tengah-tengah, ada di antara ini. Jadi di sini 3/2. Bulatannya bagaimana? Penuh atau kosong dia? Iya, bulatannya kosong karena tidak ada sama dengan. Terus kurang dari, arahnya kemana? Ke kiri. Nah, mana sih yang 2 kali kena arsir gitu? Yang 2 kali kena arsir adalah bagian ini aja. Tuh. Jadi HP-nya untuk yang bagian 2, HP 2-nya adalah, nah, X lebih dari negatif 2, X lebih dari atau sama dengan, karena bulatannya penuh, negatif 2, terus kurang dari 3/2. Karena bulatannya kosong, jadi tandanya ini tidak ada sama dengan. Kalau yang sebelah kirinya pakai sama dengan. Gitu. Yang masuk lagi ke interval yang ketiga. Untuk apa? Untuk X lebih dari 6, yang ke kanannya 6. X lebih dari atau sama dengan 6. Bagaimana? Tulis lagi soalnya. 2X tambah 5 kurang mutlak dari X tambah 2 kurang dari mutlak 6 kurang X. Nah, yang berlaku yang mana untuk X tambah 2 di interval X lebih dari 6? Yaitu yang positif, berarti 2X tambah 5 kurang dari yang positif X tambah 2 kurang dari mutlak X, 6 kurang X, yang berlaku yang negatif. Berarti negatif dari 6 kurang X. Nah, sampai di sini kita keluarkan dulu dari kurung-kurungnya. Ini tab 2X tambah 5 negatif kali dengan positif X. Jadi min X negatif kali positif 2, negatif 2 kurang dari negatif kali 6, negatif 6, negatif kali negatif X, positif X. Sampai di sini yang X-X-nya pindah ke kiri, yang angka-angka itu ke kanan. Berarti dapatnya berapa? 2X kurang X. X, terus X yang sini positif di kanan pindah ke kiri, jadinya negatif X kurang dari negatifnya 6-nya tetap, terus lagi 5 kurang 2 positif 3, dia ada di sebelah kiri, jadi pindah menjadi kurang dari 3. Nah, X kurang X berapa hasilnya? 0 kurang dari min 6 dikurang 3, min 9. Nah, sampai di sini benar nggak 0 kurang dari negatif 9? Benar, 0 kurang dari negatif 9? Ya, salah ya. Jadi, kalau dia salah, berarti himpunan penyelesaiannya untuk bagian ketiga itu himpunan kosong. Selanjutnya, sudah selesai nih bagian 1, 2, dan 3. Selanjutnya kita gabungkan himpunan totalnya apa? Gabungkan dari HP1, gabung HP2, gabung HP3.
Nah, kalau bingung, aduh bagaimana ini? Kita gambarkan dulu. Untuk HP yang pertama, itu dia kurang dari atau sama dengan negatif 2. Bulatannya penuh, dia ke kiri. HP 1. HP 2-nya kemana? HP 2 adalah antara 2 sampai 3/2. 3/2 itu di sebelah sini. 3/2. Nah, HP-nya antara itu. Jadi kita arsir lagi. Ini dia. Nah, HP 3-nya bagaimana? HP 3-nya tidak ada himpunan kosong. Berarti yang berlaku adalah ke kirinya semua 3/2. Karena di sini negatif 2-nya masuk, bulatan penuh, jadi nyambung. Tapi kalau nanti di sini bulatannya kosong, berarti pisah dia ya. Karena di sini jadi HP-nya adalah X, di mana X kurang dari 3/2. Untuk X berlaku X berlaku untuk elemen real. X di mana X kurang dari 3/2. Tidak ada garis, tidak ada sama dengan untuk X elemen real. Demikianlah video pembelajaran mengenai pertidaksamaan nilai mutlak ini. Dan di sini juga sudah dibahas berbagai macam contoh-contoh pertidaksamaan nilai mutlak dengan tingkatan yang berbeda. Semoga dengan video kali ini dapat memudahkan Ananda dalam memahami materi pertidaksamaan nilai mutlak. Apabila masih ragu, silahkan diulang kembali di bagian mana, di menit mana yang masih ragu. Selanjutnya, latihan soal-soal pertidaksamaan nilai mutlak. Cari soalnya, apapun yang mengenai pertidaksamaan nilai mutlak ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya dan tentunya dengan materi yang berbeda.